Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan jauhkan dari segala mara bahaya dan jauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit corona, penyakit COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu tematik ya. Tematik 1 materi PPKN KD 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1 tentang pengamalan sila keempat dalam kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, simak. Sila yang keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki lambang benteng. Sebelumnya kita telah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, mari kita analisis contoh sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang keempat. Yang pertama, jika terdapat masalah, sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah. Kalau ada masalah itu sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah sampai tercapai suatu kemufakatan. Kemufakatan itu kesepakatan. Contoh, peserta didik kelas 6 MI Khairia Mansuriyah akan mengadakan rekreasi pada liburan semester gasal. Semester gasal itu semester ganjil. Objek-objek wisata yang akan dikunjungi dibicarakan dengan guru dan seluruh peserta didik kelas 6 MI Khairia Mansuriyah hingga mencapai sebuah kesepakatan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada masalah itu ya sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah ya sampai tercapainya suatu kemufakatan ya. Kemudian yang kedua, tidak beradu pendapat pada saat bermusyawarah atau rapat ya, sampaikan pendapat dengan baik dan sopan serta hargai pendapat orang yang lain ya, tidak perlu berdebat ya musyawarah itu. Jadi menyampaikan juga kita harus baik dan sopan ya. Dan juga jangan lupa menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga adalah pemilihan ketua kelas menerapkan metode voting ya, menggunakan cara voting ya, memilih ya, kita disuruh memilih, yaitu pemilihan berdasarkan hasil suara terbanyak. Bagi kandidat yang hanya mendapatkan suara sedikit harus menerima kekalahan dengan lapang dada dan ikhlas. Jadi pesertanya atau kandidatnya yang terpilih sebagai ketua kelas, misalkan contohnya Izra, terus Nurwita, Novita, nah itu namanya kandidat ya. Terus teman-temannya yang lain itu memilih, memvoting siapa kira-kira yang pantas menjadi ketua kelas. Mereka yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, dan mereka yang kalah tidak sakit hati dan harus bersedih ya, tidak perlu bersedih ya. Jadi pemilihan ketua kelas itu menerapkan metode voting ya. Yang keempat, menyadari kesamaan hak dan kewajiban di sekolah. Contohnya adalah setiap peserta didik harus melaksanakan piket, membersihkan ruangan kelas sesuai jadwalnya ya. Jadi nanti kalau sudah masuk sekolah itu ada jadwal ya, jadwal piket ya, jadwal piket, membersihkan sesuai jadwalnya ya, piket sesuai jadwal. Nah, menyadari kesamaan hak dan kewajiban di sekolah ya, harus sadar ya kalau kita itu punya tanggungan. Jadi kalau piket itu datangnya lebih dulu dari teman-temannya yang tidak piket ya, misalkan masuk itu jam 7, berarti kamu harus masuk jam 6 ya, sudah harus ada di sekolah membersihkan ya. Jadi kamu tuh sadar, ada kesadaran, kalian tuh ada kesadaran kalau oh iya aku piket ya, saya piket gitu. Jadi harus sadar ya. Nah, kalau kamu itu punya kewajiban di sekolah yaitu piket ya. Jadi lebih dulu itu datang sebelum teman-temannya
masuk ke kelas. Jadi sudah rapi, sebelum gurunya masuk ke kelas sudah rapi, sudah bersih, ya enak dipandangnya, dilihatnya. Kemudian yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya ketika akan jajan di kantin sekolah, di tengah jalan kamu melihat ada temanmu yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kamu menolong temanmu tersebut. Ya, jadi kalau lagi jajan di kantin, melihat teman kalian yang sedang butuh pertolongan kamu, itu harus dibantu, ya. Nggak boleh egois, ya. Nggak boleh bodo amat, dia kan jahil sama aku gini, ya nggak boleh, ya. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ya. Menolong teman, ya. Kemudian mendahulukan membantu ayah dan ibu daripada bermain, ya jangan main terus, ya. Pergi main handphone, ya, main game. Jadi kalau ibu, ayah sedang membutuhkan pertolongan, ya, atau kesadaran kalian lah, misalkan melihat ayah sedang lap motor yang laki-laki, bantuin ayahnya, ya, cuci motornya atau cuci mobilnya, ya. Kalau sedang melihat ibunya lagi ngepel, dibantu ibunya ngepel, menyapu, memasak, ya. Ini biasanya anak perempuan suka bantuin, ya, ke pasar. Terus apalagi, ya, memotong sayuran, ya, biasanya, ya, membersihkan sayuran, cuci piring, ya. Jadi mendahulukan bantu ayah dan ibu daripada bermain. Ya, jadi itu, ya, pengamalan Pancasila yang keempat, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Sila keempat, simbolnya kepala banteng, ya. Jadi sudah saya jelaskan, ya, pengamalan dalam kehidupan kita, ya, kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi itu kalian sudah belajar, ya. Jadi kalian itu harus menerapkan Pancasila, pengamalan Pancasila yang keempat ini, ya. Di sekolah itu kan ada piket, ya, musyawarah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian sudah paham, ya, sudah mengerti apa saja pengamalan Pancasila yang keempat ini, ya, kalian buka buku tematik kalian, tema 1 pembelajaran 2, halaman 74, ya. Halaman 74, 75, 76 dan 77. Yaitu kalian kerjakan tugas kalian, ya. Kalian kerjakan. Dibaca dulu soalnya, ya. Dibaca terlebih dahulu, kemudian kalian salin ke buku tulis. Kemudian yang sudah kirim ke WA saya, ya. Dikirim ke WA saya. Ya, ini sudah dipelajari juga, ya. Materinya sudah kita bahas. Kalian tinggal mengerjakan halaman 74, 75 dan 76 dan 77. Yang ayo berkreasi itu tidak usah, ya. Jadi sampai yang kotak ininya saja, ya. Sampai yang kotaknya saja nih. Nah, yang ini tidak usah. Baik, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.